Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk yang menonton. Di sini saya akan membawakan materi tentang menyusun dan analisis laporan keuangan gadai guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Sebelumnya, perkenalkan, saya Selvia Ainur Ramadhani dengan NIM 2208031020033, Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yang selanjutnya, pengertian gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Selanjutnya adalah pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan, keakuratan, dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Tujuan dari laporan keuangan yang pertama yaitu memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Yang ketiga, memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya. Dan yang keempat, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. Analisis laporan keuangan ada 4. Yang pertama yaitu likuiditas mencakup current ratio, quick ratio, and cash ratio. Yang kedua, solvabilitas mencakup debt to asset ratio. Yang ketiga, aktivitas mencakup total asset turnover atau TATO dan inventory turnover. Yang keempat, profitabilitas yang mencakup return on asset. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang likuiditas. Yang pertama yaitu current ratio. Current ratio merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Dengan rumus yang digunakan adalah current ratio sama dengan aktiva lancar per hutang lancar dikali 100%. Yang selanjutnya ada quick ratio, yang merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau bayar utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Dengan rumus yang digunakan, quick ratio sama dengan aktiva lancar min persediaan per hutang lancar dikali 100%. Yang selanjutnya ada cash ratio, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank. Dengan rumus, kas plus setara kas min per utang lancar dikali 100%. Di dalam solvabilitas ada debt to asset ratio, merupakan rasio yang memperlihatkan promosi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki dengan rumus total utang per total aktiva dikali 100%. Selanjutnya dalam aktivitas, yang pertama ada total turnover atau TATO, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap aktiva. Ini menggunakan rumus penjualan per total aktiva. Yang selanjutnya adalah inventory turnover. Inventory turnover adalah rasio yang menunjukkan berapa cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi normal dengan rumus penjualan per persediaan. Stabilitas yaitu return on investment atau return on asset, yang merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan dengan rumus return on asset atau ROA sama dengan laba bersih setelah pajak per total aktiva dikali 100%. Di sini selanjutnya ada contoh hasil analisis laporan keuangan PT Pegadaian Boka Kabupaten Goa. Tabel yang pertama ada current ratio. Pada tahun 2014 tertera aktiva lancar sebesar Rp6.611.622.586 dengan kewajiban lancar atau hutang lancar yaitu mencapai Rp27.154.020 yang menghasilkan current ratio sebesar 243,49%. Pada tahun 2015 dihasilkan current ratio sebesar 153,65% dan pada tahun 2016 dihasilkan current ratio sebesar 119,17%. Pada tabel yang kedua ada perhitungan cash ratio. Pada tahun 2014 tertera besar kas adalah Rp27.524.500 dengan kewajiban lancar sebesar Rp27.154.020 yang menghasilkan cash ratio sebesar 97,68%. Pada tahun 2015 dihasilkan cash ratio sebesar 99,13% dan pada tahun 2016 dihasilkan cash ratio sebesar 38,66%. Tabel yang selanjutnya ada total debt to asset ratio. Pada tahun 2014 tertera total hutang sebesar Rp35.999.327 dengan total aset yaitu sebesar Rp1.307.666.612 dan dihasilkan TAR sebesar 27,51%. Pada tahun 2015 dihasilkan TAR sebesar 57,50% dan pada tahun 2016 dihasilkan TAR sebesar 10,66%.
Pada tampilan selanjutnya ada perhitungan dan profit margin. Pada tahun 2014 tertera laba bersih adalah 1.271.697.285 rupiah dengan pendapatan operasional sebesar 5.316.178 rupiah yang menghasilkan NPM sebesar 23,92%. Pada tampilan selanjutnya ada perhitungan return on asset atau ROA. Pada tahun 2014 tertera laba bersih adalah 1.271.697.285 rupiah dengan total aset sebesar 6.611.622.586 rupiah yang menghasilkan ROA sebesar 19,23%. Pada tahun 2015 dihasilkan ROA sebesar 19,55% dan pada tahun 2016 dihasilkan ROA sebesar 7,3%. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.